Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damainya menyertai saudara. Mari kita bermasmur bersama membaca kitab Mazmur 116 ayat pertama dan sampai ayat ke-19 secara responsorial. Mazmur 116 ayat pertama hingga ayat 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kegugatan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada bersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan. dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan, Kematian orang-orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan.
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasihatku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Ku mengasihi Tuhan Allah. Mari dengarkanlah dengan penuh penghayatan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Kasih Tuhan tiada bertepi. Amin.
di tengah badai karena virus corona. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bertanya mengapa dan apa arti semua peristiwa ini, kami sungguh tak tahu. Mungkin iblis sedang menggoda kami. Mungkin Tuhan sedang menguji kami. Atau mungkin Tuhan sedang menegur kami. Ya Allah, jika semua ini terjadi karena dosa-dosa kami, maka dengan hati terbuka kami menengadah kepada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami dan bumi ini. Ampuni pemimpin kami dan juga kami sebagai pemimpin umat. Ampunilah kami seluruh rakyat ini. Ampunilah jemaat-Mu. Ampunilah kami umat yang Engkau kasihi, oh Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Amin. Jemaat 381 yang Maha Kuasa. Amin.
hingga hari ini kita akan memberikan persembahan. Namun dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Sambil membawa persembahan kita memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini akan digunakan dengan baik dalam mendukung kegiatan-kegiatan khususnya dalam Jemaat Bethlehem yang masih ada pada kami, ya Tuhan. Kiranya kami pun boleh diberikan hikmat untuk boleh mengelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku serahkan
Pertama, kita persiapkan masing-masing. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Bacaan yang kedua sekaligus itu menjadi bahan utama perenungan kita dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Dan ketiga, bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Kalau kita sudah siap semua, mari kita tenangkan hati kita dan kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita hikmat untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, pemilik hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini bahwa Engkau tetap menyertai kami, memelihara hidup kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah menyembah Engkau, baik kami seberapa yang ada di rumah-Mu yang kudus ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun menyebar, yang mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Oh Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh kami baca, dengarkan dan renungkan, dan boleh kami pahami menurut kehendak-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Bacaan kita yang kedua dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspada
Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus setelah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memulihkannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraannya yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Amin. Sambutlah Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi
imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh bahagia kita semua yang berkesempatan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kures semangat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Saya kira tetap kita bersukacita dalam kondisi apapun yang kita alami, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, dan tentu kita percaya bersama Dia juga kita mampu menghadapi segala masalah yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Perenungan kita saat ini diberikan tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Yang dalam bahasa Toraya dibuang
tuo masero susi sipatona tomangka dilaba. Tuo masero susi sipatona tomangka dilaba. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, bila tema kita saat ini berbunyi hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, maka pertanyaan penting adalah apa yang menjadi ukuran atau patokan dari kehidupan kita manusia layak disebut hidup kudus? Apakah sama dengan ukuran dan cara pandang pada umumnya tokoh-tokoh agama Yahudi dalam Perjanjian Lama yang menekankan soal pemberlakuan syariat hukum Taurat yang ketat dan disiplin secara kaku? Dan pada umumnya hanya dapat diukur dari penampakan kulit luarnya saja, sehingga seringkali mengabaikan esensi yang paling dalam, yaitu prinsip kasih yang timbul dari hati dan pikiran yang tulus dan murni. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak kali jadi sorotan tajam dan kritikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada zamannya. Bahkan Yesus tidak segan-segan mengkritik mereka sebagai orang-orang munafik, bagaikan kuburan yang di luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang. Banyak kepalsuan. Nah, kalau demikian, bagaimana kekudusan hidup yang sesungguhnya itu? Bagaimana sesungguhnya? Kekudusan hidup yang sesungguhnya tak lain adalah kekudusan hidup yang didasarkan pada anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, yang ditebus, disucikan seperti dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pertama Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kekudusan kita, kesucian kita hanya oleh tebusan darah anak domba Allah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mahal harganya. Jadi kekudusan hidup bukan berdasarkan kesalehan pribadi dan bukan karena kemampuan seseorang untuk memenuhi seluruh tuntutan syariat hukum Taurat. Juga bukan berdasarkan perbuatan baik dan amal bakti manusia, melainkan oleh anugerah Allah melalui pengorbanan dan penebusan Kristus. Itu menjadi prinsip dan pegangan kita. Jadi jelas dasar kekudusan hidup orang Kristen. Nah, bagaimana menjaga dan memelihara kekudusan hidup itu? Jadi kalau kita sudah yakin kita telah menerima dan menikmati kekudusan hidup di dalam pengorbanan Yesus Kristus, tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga dan memelihara kekudusan hidup
hidup itu. Jangan sampai kita cemari, jangan sampai kita pandang enteng dan membiarkannya ternoda kembali. Jangan kita mengecewakan Yesus yang telah mengorbankan dirinya, menyucikan kita, menebus kita, dan meluruskan kita. Bagaimana caranya? Mari kita menyimak secara mendalam firman Tuhan dari bacaan utama renungan kita saat ini dari pertama Petrus 1 ayat 13 sampai 25 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Hal-hal penting yang menjadi pokok penekanan adalah pertama, siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budi. Mengapa soal akal budi yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Hal ini sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Rasul Petrus mengikuti ajaran Yesus yang mereformasi cara pandang pemimpin agama Yahudi dan mungkin juga cara pandang beberapa tokoh agama kita masa lalu yang banyak dipengaruhi oleh tradisi autonomo, sehingga banyak kali terjadi pemberlakuan disiplin gerejawi yang dulunya disebut siasat gerejawi kurang tepat dalam pelaksanaannya. Mengapa? Karena pada umumnya dosa dan pelanggaran kekudusan hidup warga jemaat hanya diukur dan dinilai dari akibat dan dari hal-hal yang kelihatan secara kasat mata saja. Misalnya yang paling menonjol itu hukum ke-6 sampai ke-8. Jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Padahal bagaimana dengan hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Adakah pernah kita temui di jemaat-jemaat kita dulu di desa-desa orang disiasat karena hubungannya dengan Tuhan tidak mantap, ataukah menduakan Tuhan, mandi pak beke-beke lanawak kalau minggu, atau hukum kelima hormatilah ayah ibumu supaya langgeng umur. Sementara banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Adakah yang disiasat? Tidak. Tetapi kalau yang hukum ke-6, ke-7, ke-8 membunuh, berzina, mencuri, wah, cepat sekali menjadi buah bibir. Cepat sekali. Sementara yang kasih kepada Allah, penyembahan kepada Allah yang satu-satunya seolah-olah terabaikan. Padahal Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37 dan 38. Ketiga hal yang disebutkan Yesus di dalamnya yaitu sepenuh hati, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Hati, jiwa, dan akal budi semuanya tidak kelihatan. Namun itu yang sangat-sangat ditekankan dan dilihat oleh Yesus sebagai yang terutama dan yang pertama. Mengapa? Oleh karena melalui hati, jiwa, dan akal budi manusia menjadi pusat penentu, tempat merancang dan memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, apakah itu baik atau buruk,
apakah itu benar atau salah dalam menjalani kehidupan ini. Contohnya, tangan dan organ tubuh yang lain melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, mencuri, itu adalah hasil dari rancangan dan keputusan hati, jiwa, dan akal budi, walaupun tak kelihatan. Sehingga sangat tepat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya tadi, dalam menjaga dan memelihara kekudusan hidup ini terlebih dahulu adalah siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Rasul Paulus juga dalam Roma pasal 12 ayat 3 mengajak pembaharuan budi. Akal budi ini perlu dipersiapkan. Kalau akal budi kita mantap, ayah, ibu, anak, cucu, maka tutur kata juga, sikap juga, perbuatan kita bisa mantap. Penting akal budi ini dipersiapkan. Ayat 13, siapkanlah akal budi. Nah, itu yang pertama. Kedua, waspada. Mengapa perlu itu waspada? Padahal kita sudah diselamatkan. Kita perlu waspada. Karena apa? Kita sadari bahwa perjalanan hidup orang percaya adalah perjuangan iman yang penuh tantangan. Banyak cobaan dan godaan yang mudah membuat anak Tuhan jatuh dan tergelincir. Baik hal yang mengancam dan menakutkan maupun hal-hal yang menyenangkan, yang nikmat dan yang menggiurkan. Karena itu dibutuhkan kewaspadaan penuh. Yesus menegaskan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Tadi kewaspadaan ini dalam menjalani. Karena kita masih di dunia, memang kita telah ditebus, kita telah dikuduskan, tetapi kita tidak langsung dibawa melompat ke surga sana. Kita ditebus, kita dikuduskan, tetapi diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus yang penuh tantangan dan rintangan. Nah, ketiga, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Soal pengharapan. Pengharapan umat ketebusan Kristus harus diletakkan seluruhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jangan sampai pengharapan kita sebagian atau sepenuhnya diletakkan pada hal-hal yang merupakan kekuatan dan andalan duniawi yang kelihatan, melainkan pengharapan yang sepenuhnya diletakkan dan tertuju pada Kristus. Mata iman kita selalu memandang kepada Kristus. Jangan goyah. Jangan sampai andalan kita diletakkan kepada
kekuatan-kekuatan duniawi. Pengharapan kita diletakkan kepada apa-apa yang kelihatan di dunia ini. Itu prinsip keduniawian ini. Pengharapan kita umat yang percaya diletakkan pada Kristus yang sanggup mengalahkan maut. Keempat, dan itu yang terakhir, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tegas Rasul Petrus menyampaikan kepada umat Tuhan ini yang menyebar di perantauan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, tantangan-tantangan iman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Yang alam bahasa Toraya makarak-karak nakuan susi komi pia-pia mengkaulah siadaan parundu itu sangka menturuk lago kamai luan dolo kamai luan dolo susi tomi lampa kabagami. Sama mbak Aisyah kita bagat matung bayang na pia-pia menjadi pak pasusian nangka Rasul Petrus mangka kayak nangka puang Yesus itu pia-pia menjadi pak tulang dana matung na pia-pia dihala pak pasusian natanya ratu pangga siapa ya dia bukan kue panggawa bos panggawa na bosnya matung bayatangnya panggawa bos siapa diangkat menjadi pak pasusian belana yang pia-pia mati nuru mengkaula siamara diato taina umpama karra penanna. Sementara kalau mau mengatur orang-orang yang besar, pemimpin-pemimpin, orang-orang dewasa, orang-orang yang kuat, itu berat, tidak gampang. Pengalaman saya di Kota Tarakan ini sebagai ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Cabang Tarakan, tidak gampang memimpin para pemimpin, mengurus para pengurus jemaat-jemaat, mengurus para pendeta itu tidak gampang, sangat berat, sangat berat. Karena itu Rasul Paulus mengangkat teladan anak dalam hal mengkaulah Tuhan. Anak-anak itu setia, penurut, mudah diatur dan tidak mengeraskan hati, serta pemaaf dan cepat berdamai. Luar biasa. Sementara orang dewasa, apalagi para pemimpin, kadang-kadang sukar diatur, dan kalau mereka bertengkar atau kecewa, luar biasa, sangat sukar untuk didamaikan atau diobati kekecewaan, berat sekali. Jadi sangat tepatlah firman Tuhan yang kita renungkan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang setia. Dan sejalan dengan itu Yesus menegaskan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 15 bahwa sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang
masuk ke dalamnya. Jadi dari atas tadi perintah-perintah semua, siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu, dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terakhir di bawah ada larangan. Kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita telah disucikan, kita telah dimurnikan karena kita memiliki iman dan percaya. Kita dilarang untuk menuruti hawa nafsu. Jadi tadi kita diperintahkan, sekarang ada satu larangan yang perlu kita ingat. Menutup khotbah saya ini, dilarang untuk menuruti hawa nafsu. Wah, mengapa itu, saudara-saudara? Karena dengan menuruti hawa nafsu, kita mudah tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur dan kubangan dosa. Baik itu sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin di dalam Alkitab maupun dalam pemimpin-pemimpin dalam dunia sekuler sudah sangat membuktikan bahwa sangat berbahaya kalau kita menuruti hawa nafsu. Buktinya, karena menuruti rayuan dan hawa nafsu, Hawa mengambil dan memakan buah yang terlarang di Taman Eden. Baru 2 manusia di bumi sudah jatuh karena apa? Menuruti rayuan dan hawa nafsu. Karena menuruti hawa nafsu dan iri hati, Kain membunuh Habel adiknya. Baru 4 orang di bumi, jatuh lagi Kain karena menuruti hawa nafsu dan iri hatinya atas kesuksesan adiknya, kebahagiaan adiknya, karena dia dikenang oleh Allah dan persembahannya diterima. Iri hati sampai merancangkan pembunuhan yang sungguh sadis. Demikian juga pemimpin yang sangat terkenal dalam Alkitab, karena menuruti hawa nafsu. Daud, raja yang perkasa, jatuh ke dalam dosa pembunuhan berencana dan perampasan istri Uria sekaligus perzinahan. Dan itu sungguh jahat di mata Tuhan. Sungguh jahat di mata Tuhan. Siapa tidak kenal raja Daud? Goliat saja sudah ditakuti oleh Raja Saul dan semua prajurit-prajurit pasukannya sudah didengar. Daud sanggup lawan, lumpuhkan, kalahkan, bunuh. Tapi dia terkapar dalam dosa hanya karena berjalan-jalan di suatu rumah, kemudian memandang ke bawah, melihat Batseba yang sedang mandi, gadis cantik, wanita cantik, istri Uria, yang sementara suaminya pergi berperang. Muncullah
dosa. Hawa nafsu yang dituruti sangat bahaya. Begitu juga dalam dunia zaman modern ini. Karena hawa nafsu, banyak pejabat tersandra dalam hukuman penjara akibat kasus korupsi, kasus suap, kasus persekutuan. Hancur karir, hancur rumah tangga. Karena apa? Karena menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, juga yang ada menonton di berbagai tempat, di mana saja berada. Mari dalam menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita, janganlah kita menuruti hawa nafsu duniawi kita, melainkan turutilah firman Tuhan untuk hidup kudus dalam kasih yang penuh persaudaraan, tulus dan ikhlas, menjalani kehidupan ini sebagai manusia yang telah ditebus. Roh Kudus kiranya menyertai, meneguhkan, menguatkan kita dalam mempraktekannya. Tuhan memberkati. Amin. Dalam suasana saat teduh, kita merenungkan bersama-sama secara pribadi, menoleh ke dalam diri kita, sejauh mana kita menghayati firman Tuhan ini untuk menjalani kehidupan dalam kekudusan sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Jikalau kita sudah mempraktekannya selama ini, pertahankanlah itu dan tingkatkannya. Dan jika kita tidak melakukannya, marilah kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar dan sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bahagia, kami bersyukur ada waktu, ada hidup, ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan dan sesama kami, bahkan telah membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon oleh kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan dan menguatkan kami untuk menghayati dan mempraktekkan dalam hidup kami di mana saja kami berada. Oh Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu seluruh jemaat-Mu di mana saja berada. Oma Adel yang sedang dirawat di rumah sakit, Bapak Darwis yang kecelakaan dan sudah menjalani operasi dengan selamat di rumah sakit, keluarga Bapak Lambaloti
yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang telah dinikmati. Keluarga Nenek Sion yang bersyukur karena ulang tahun yang ke-82 dan menikmati berbagai bentuk-bentuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Keluarga Anton dan Restu Papian yang mengucap syukur berbahagia atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarganya. Keluarga Edi Askormasi yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Oh Bapa di dalam surga, terimalah kebahagiaan dan sukacita seluruh umat-Mu dalam menikmati berkat-berkat-Mu itu. Kami juga membawa kepadamu umat-Mu, ibu bapak para lansia dalam segala keberadaan mereka masing-masing. Tuhan teguhkan dan kuatkanlah iman mereka untuk tetap bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga membawa kepadamu orang tua dari saudara kami Herman Musuh yang sedang sakit di kampung halaman di Simbuang, Tanah Toraja. Tuhan memberkati, kuatkan, teguhkan, bahkan kami mohon oleh kemurahan Tuhan Engkau memberikan kepulihan. Oh Bapa di surga, kami membawa kepadamu bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan teguhkanlah pemimpin kami, pemerintah kami, pimpinan sinode kami dalam memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, penguatan-penguatan dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara dan bergereja ini dengan teguh dan kuat di dalam iman. Berkati juga tenaga medis sebagai perawat bagi para pasien yang terpapar COVID-19. Sungguh perjuangan mereka luar biasa, tak ubahnya pahlawan yang menghadapi peperangan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hati mereka dan lindungilah mereka dari terjangkitnya kuman penyakit. Kiranya semuanya dilewati dengan penuh selamat dan Tuhan sendiri. Oh Bapa di dalam surga, semua umat-Mu dalam segala bentuk pekerjaan mereka, baik sebagai petani, pedagang, pengusaha, karyawan-karyawati, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, apapun yang dikerjakan umat-Mu di udara, di darat dan di laut, Tuhan memberkati mereka semuanya, berkarya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ajar juga kami sebagai rakyat untuk taat kepada aturan-aturan dengan penuh ketulusan hati. Oh Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Terimalah doa pengharapan kami ini, syafaat kami ini, yang kami angkat kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah dan nikmatilah petunjuk hidup baru ini dari pertama Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara sekalian, pergilah. Kristus telah berkorban bagi kita sebagai wujud cinta kasih Allah yang menggenapi janji. Badai yang kita hadapi belum berlalu, tetapi tetaplah hidup kudus sebagai manusia yang ditebus sambil meyakini janji Allah. Tunduklah di bawah kuasa kasih-Nya dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah Tuhan di jemaat 379 ayat 4 dan 5. Salama marampa aduka lako kamu mintu sang sulurangku Indo Siambe
sia mintu komongan salo na puang tu diolu banuan na simisa-misa. Sia umbombo na itu temo salamat marampa laku kamu. Sitongan nam inang mamaling ki iya. Lasikulung lante banua maindan na puang. Apa susimoto belana corona kwa sabara ki tasi pamatanan pena diolu banuan tasi misa-misa ki iya rikaya tontong ki tuo solanasang si pakaboro sia mengkaula laku puang. Yaitu kasiumpuran ta itu apa lah bisa la ulapai belana yaitu pepori kasiumpuran ta solanasang lan kuasa pak kaborona Kristu na yana kuasa pak kaborona Kristu tumpasumpu ki solanasang namoy video banua mikin dete inang tontong untuk penanta solanasang si kala ramburoya. Amin. Ya, selama lakukan solanasang na puang merampas sakit pada moto